Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafikatul Janati dengan NIM 212300006 akan mereview sebuah artikel dengan tema Corporate Sustainability Reporting dengan judul Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan di Asia Tenggara, Tinjauan Ruang Lingkup. Pembahasan teori. 1. Teori legitimitas. Teori ini menekankan bahwa perusahaan berusaha untuk mempertahankan legitimasi mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan dengan cara mematuhi norma-norma sosial, hukum, dan standar yang berlaku. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, perusahaan menggunakan pelaporan keberlanjutan sebagai alat untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi mereka di hadapan pemangku kepentingan. Teori ini dianggap sebagai salah satu teori yang paling dominan dalam penelitian tersebut. 2. Teori pemangku kepentingan. Teori ini berfokus pada pengaruh pemangku kepentingan terhadap keputusan perusahaan, termasuk keputusan terkait pelaporan keberlanjutan. Menurut teori ini, perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan pemerintah dalam menentukan praktek pelaporan keberlanjutan mereka. Pelaporan keberlanjutan dianggap sebagai mekanisme komunikasi bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. 3. Teori keberlanjutan terpadu. Teori ini menekankan pentingnya integrasi aspek keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, aspek ekonomi maupun sosial dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, teori ini mendukung pendekatan yang holistik dalam mengungkapkan kinerja keberlanjutan perusahaan, termasuk menggabungkan aspek finansial dan non-finansial dalam laporan keberlanjutan. Kasus yang dibahas, membahas pelaporan keberlanjutan perusahaan di Asia Tenggara. Penelitian ini mencakup negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain-lainnya. Objek atau sampel. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pelaporan keberlanjutan. Sampel penelitian ini terdiri dari 40 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini. Negara dengan jumlah penelitian terbanyak adalah Indonesia, sedangkan negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos memiliki jumlah penelitian yang lebih sedikit atau bahkan tidak ada. Teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode scoping review yang diadopsi dari Arksys dan O'Malley, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 6 basic data yang telah disebutkan sebelumnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keberlanjutan dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara umumnya telah menerapkan pelaporan keberlanjutan dalam laporan mereka, meskipun bersifat sukarela. Namun, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham diwajibkan untuk melakukannya. Negara dengan penelitian terbanyak adalah Indonesia, sedangkan Kamboja, Myanmar, dan Laos memiliki jumlah penelitian lebih sedikit atau bahkan tidak ada. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode kuantitatif. Baiklah, itulah presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.